Hi, my brother and sister. Today I'm gonna sharing God's anointing. Actually, in the end of the month, I didn't share word of God, but I just want to obey what Holy Spirit says to me, like this song. Trust and obey, for there's no other way to be happy. Just trust and obey. Okay, anointing is God's power and God's ability to do God's words has given to us. By being close to God, the anointing is automatically with us. Anointing made us focus on God and His plan. 1 John 2, chapter 27, but the anointing which ye have received or him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teaches you all of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. Anointing is a knowledge that is not same as knowledge in the world. We can receive the anointing if a God call you to convey what is in God's heart, to intercede it, like pray to others and etc. The obstacle we can having a God's anointing is a laziness. Lazy to pray, lazy to read Bible, and etc. They will attack you every day, wanting to make you tired of life's problems. Make you pressures, worries, anxiety, and etc. They will want to make you stay away from God and don't want to believe in God. And also, if you are a servant of God, you don't want to serve anymore. Last week when I was sharing the word of God, and my back head is so hard. And after I finish share the word of God, Holy Spirit power, I took Tylenol medicine because it's too hard. And then after I take a Tylenol, and then because I become a fever, and I'm crying to God. God, is so hard, my back. This is not healed yet. And then I'm crying because I got a fever. And I'm crying out, Father, heal me in the name of Jesus. And after that, I sleep. Maybe Father saw me in the heaven and then say, oh, you're so poor, my child. Okay, I give you a rest for a while. And then after I wake up, I'm here. Thank God. Thank God I'm here. And I getting better. And at 12 midnight, I felt restless. I enter into prayer, and devil want to make me sleepy. But the spirit inside in me on fire, and I rebuking every spirit that was my friend sent to me in the name of Jesus from Nazareth. I know this woman from one of my bestie. This woman is a blogger and also broker man. I know his man long time ago.
he's ever offering me some a job when I was in my country, and his man is so evil. He came to my life almost 5 years, want to destroy my life with the black magic. Satan used him only to want to destroy God's child. And I asked God, what is my fault? Why this person so mean to me? I've never had a problem with this person. Also, every day I follow prayer unity. My church has a Zoom unity. We'll pray every day for nations, for souls. And I saw in my vision, I saw the rulers, one of the rulers of this universe. God show if already God show me a face of the ruler of the world who is opponent God intercessor. So my heart has compassion to seriously to pray for these people, and I pray for all these people to receive God's salvation. So remember, my brother and sister, if you are a child of God, Satan will surely be angry with you, because you has a presence of God, and satanic people cannot accept that. So my head hasn't completely healed on the right side. Devil added to attack on my back of my head, and plus more from people are attacking to want destroy my life. God's anointing that's enable me to withstand every attack from the dark power. Oh, you can say, why following God so many problems? You don't follow God, you also have problem in your life. And you will feel a heavier burden if not God in your life. All of us, we are different to problem that we are born. We are not same. You may not be like me, but be careful with the people around you who incarnate as angels that makes you to compromise doing sin. My brother and sister, not everything I knew, but what I get from God, I will share. And I believe God's voice has blessed you greatly. Pengurapan adalah kuasa Tuhan dan kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Dengan dekat kepada Tuhan, otomatis pengurapan itu ada sama kita. Pengurapan membuat kita fokus kepada Tuhan dan panggilannya. Dan saya akan bacakan kepada Anda di 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.
Pengurapan adalah suatu pengetahuan dari Tuhan yang tidak sama seperti pengetahuan yang ada di dunia ini. Pengurapan juga kita bisa gunakan di saat kita menyampaikan isi hati Tuhan, di saat kita berdoa syafaat untuk orang lain. Dan itu sangat besar kuasanya jikalau kita mendoakan orang dengan adanya urapan Tuhan, saudara-saudara. Nah, kendalanya kenapa kita tidak bisa mendapat urapan Tuhan? Kendalanya karena kita malas. Kita malas untuk mau mengenal Tuhan, berdoa, membaca Alkitabnya. Hal-hal yang sangat simpel, saudara-saudara. Setiap pagi Anda bisa bangun untuk berdoa dan membaca Alkitab. Iblis menyerang kita setiap hari. Iblis datang untuk melemahkan kita dengan berbagai banyak masalah. Sehingga tekanan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain-lain itu datang untuk membuat kita jauh kepada Tuhan. Dan kalau kita seorang pelayan, kita nggak males untuk melayani karena banyaknya himpitan, mungkin juga ada gesekan ya. Nah, minggu lalu saudara-saudara, ketika saya membacakan, membawa firman Tuhan, Holy Spirit Power, kepala saya di belakang sini sudah sakit. Setelah saya bangun pagi, saya sudah minum obat. Nah, setelah saya membawa firman yang minggu lalu ya, saya demam, saudara-saudara, karena sakit banget di kepala saya. Saya nangis sama Tuhan, Tuhan sakit Tuhan, saya percaya, saya perkatakan firman Tuhan dan saya minum lagi obat Telenol. Saya tiba-tiba tertidur. Dan mungkin Tuhan lihat kali ya dari surga, aduh kasihan banget sih ini anak aku, udah kamu tidur dulu deh. Dan ketika saya bangun, saya sembuh, saudara-saudara. Saya sembuh. Dan pada tengah malam saya agak gelisah. Jam 12 malam itu saya gelisah dan saya masuk dalam doa. Ini setan mau buat saya tidur supaya dia bisa dengan mudah menyerang. Tapi saya tuh lagi kepenuhan, lagi on fire banget. Saya menyembah Tuhan, saya nyembah. Dan saya sudah tahu orang ini berapa bulan, saya kenal teman saya ini seorang blogger. Saya sudah tahu gitu, dia pernah juga menyerang saya sebelumnya gitu. Dan tiba-tiba dia yang menyerang saya untuk bikin sakit kepala saya. Jadi belum total sembuh, kepala saya sembuh yang sebelah kanan, ditambah lagi sebelah belakang, saudara-saudara. Jadi saya berdoa, saya tahu saya Roh Kudus kasih lihat orang ini, dan saya doa dan saya tengking dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mendapatkan pemulihan, saudara-saudara. Jadi di saat ada momen-momen di mana Tuhan kita untuk datang untuk berperang ya, dan penyakit itu akan hilang gitu, saudara-saudara. Dan juga saya mengenal seorang broker ini, dia seorang pemuda yang cukup punya nama, dan dia bukan orang yang biasa-biasa ya. Jadi dia datang di dalam kehidupan saya tahu bukan untuk mau, atau mungkin juga ya untuk play aja, bermain-main ya. Karena dia seorang yang masih muda, dan dia datang memang untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Jadi memang ada orang yang dipakai untuk menghancurkan anak-anak Tuhan ya. Jadi saya tuh bertanya sama Tuhan, saudara-saudara, Tuhan apa sih salah saya? Perasaan saya nggak ada salah sama orang-orang ini. Kenapa mereka ini tuh begitu jahat sama saya?
Jadi saudara-saudara, yang bikin mereka gelisah dan jengkel mungkin yang tidak tahan, dia tidak bisa menerima karena ada urapan Tuhan di dalam kita. Jadi kalau Anda anak-anak Tuhan, Anda harus hati-hati dengan orang-orang yang di sekeliling Anda. Anda tidak ada salah, tetapi Anda membawa urapan Tuhan di sekeliling Anda. Dan itu membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dia merasa gelisah. Dia merasa terganggu dengan hadirat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan dia mau menjatuhkan, menghancurkan hidup Anda. Oleh karena itu saudara-saudara, apalagi udah di akhir zaman ya, kita harus betul-betul di dalam Tuhan. Itu juga termasuk saya ya. Dan itulah ya, belum lagi sembuh gitu, kepala saya terus banyak tekanan, terus diserang lagi sama kuasa gelap, diserang lagi sama ini itu. God's anointing, pengurapan Tuhanlah saudara-saudara. Anda perlukan itu. Pengurapan Tuhanlah yang membuat saya menjadi kuat, menjadi bisa menghadapi semuanya ini. Menjadi semangat berjalan hari demi hari saudara-saudara. Mungkin tidak semua yang saya dapatkan. Tapi apa yang Roh Kudus singkapkan saudara-saudara, saya akan bagikan. Dan saya percaya apa yang saya bagikan itu akan memberkati saudara-saudara. Jadi jangan malas, ayo kita cari Tuhan sehingga kita terus penuh dengan urapan Tuhan. Tuhan memberkati.